Ini ibu-ibu persiapan tur ke Mekah, yaitu ke Gua Hiro, Jabal Rahmah, Arafah, Musdalifah, Mina, sekitar ke kuburan Ma'lah, persiapan untuk naik ke bis. Ini rombongan bawian sudah naik. Ayo pelan-pelan, jangan pelan-pelan. Pelan-pelan ibu. Persiapan tur kota Mekah. Mudah-mudahan Bapak Ibu karena saat ini masih di pameran, sudah dipanggil sama Allah untuk segera menunaikan ibadah umrahnya dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah. Ini Pak Juri, motor Jawa Baby. Ini Ibu. Ya. Jepep, Ibu Jepep. Oke. Kita naik. Ya, Pak Kiai, Pak Jin tak naro. Ada. Bu Jamila juga ada ikut. Bu Jamila ada ikut Pak, berarti dua ya. Ini teman-teman persiapan tur kota Mekah, diantaranya Gua Hiro, Jabal Rahmah, Arafah, Musdalifah, Mina, dan kuburan Ma'lah, insyaallah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan fisik, lahir batin, tidak ada yang mabuk. Haji. Ada apa? Marilah oke lagi. Ini berarti Ibu tak naruh ya? Loro. Oke. Tuh, Pak. Tak perkat tak siapa, Bu? Sip. Mari, Po. Oke. Semoga bisa menjadi bicara bagi Palestin ya. Alhamdulillah. Gaza. Ini ada yang permintaan ke Gaza, Ibu Bapak. Waji, Maya besar anak. Oke. Pak Latif jadi lihat anaknya. Waji. Sakit. Ini Abah ada ya. Abah masih sehat, naik 2 kilo. Ini Pak Haji Saudin sementara masih naik 2 kiloan ini, masih belum ini penyesuaian. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya kenapa Rasulullah diperintahkan hijrah? Ya, belum mendapat perintah hijrah, terlebih dahulu telah menghijrahkan beberapa sahabat-sahabatnya. Terutama pada saat pengikut Rasulullah ini sudah mulai diincar bahkan dimusuhi ya oleh kafir Quraisy, sehingga harus dihijrahkan untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka sebagaimana di Mekah ini untuk menuju ke Habasyah. Dan itu terjadi dalam 2 kali ya sebelum Nabi diperintahkan hijrah meninggalkan Mekah menuju Yasrib, sehingga mereka semakin merasakan amarahnya, ya murkahnya, sehingga satu saat mereka
berkoordinasi dengan sekutu-sekutunya ya untuk berkumpul bahkan bermusyawarah ya. Dalam musyawarah yang mereka lakukan itu intinya bahwa Muhammad harus ditangkap dan dibunuh. Sehingga inilah makar yang dilakukan oleh Abu Jahal dan sekutu-sekutunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bahwa makar yang mereka lakukan itu ya tidak semudah mereka membalikkan tangan bahwa apa yang dicita-citakan itu akan terwujud ya. Jadi tipu daya muslihat mereka sehebat tipu daya muslihatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka sepakat bahwa tengah malam mereka harus berkumpul mengelilingi dan mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sementara Rasulullah menyiapkan strategi sebagaimana diatur oleh beliau dengan saudara sepupunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah mendapat pesan ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menempati tempat tidur yang biasanya ditempati tidur oleh Rasulullah. Maka malam itu para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka yang sedang mengintai di sekeliling rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa tenang karena menganggap bahwa rumah ya, karena dilihat dari jendela Rasulullah, oh ternyata masih ada orang yang sedang tidur di atas tempat tidur Rasulullah dan menggunakan selimut ya yang berwarna hijau sebagaimana yang biasanya digunakan oleh Rasulullah. Akhirnya mereka merasa tenang sampai akhirnya Rasulullah pun mendapat wahyu, mendapat perintah untuk meninggalkan rumahnya yaitu di tengah malam ya, bahkan sempat menaburkan batu kerikil di atas setiap kepala para pemuda yang mengepung mengelilingi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Masya Allah, itu disaksikan oleh seorang tua ya yang sedang berjalan di tengah malam serta menyaksikan apa yang dilakukan Rasulullah terhadap para dan sekutu-sekutunya yang sudah merencanakan untuk menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya dibangunkanlah pemuda-pemuda ini dan terbangunlah mereka dan ditanya oleh orang tua ini, yaitu seorang Yahudi, bahwa sedang apa kamu di sini? Mereka semua menjawab, kami sedang menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang tua ini bahwa Rasulullah sudah tidak ada di rumahnya. Rasulullah telah keluar, ya. Bahwa bahkan bukti Rasulullah sudah keluar adalah setiap kepala sampean semuanya ini itu sudah ada batu kerikil yang ditaburkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini membuat mereka semakin marah, Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka semakin marah sampai akhirnya pintu Rasulullah didobrak, ya. Kemudian memaksa masuk ke dalam dan langsung menuju ke tempat istirahatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata bukan Rasulullah yang ada di dalam, melainkan yaitu saudara sepupunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Jadi terbukti Bapak sekalian bahwa siapapun yang bersama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, artinya beriman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, bahwa setiap perintahnya itu pasti memberikan maslahat, memberikan manfaat, memberikan barokah, memberikan kebaikan baik di dunia sampai di akhirat. Demikian juga dengan larangannya, semuanya
pasti berguna untuk hamba-hambanya. Maka ketika ia meyakini itu, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu mengikuti tidak sekedar menjadi orang yang beriman, melainkan juga mujahadah, yaitu mujahadah berjihad, bersungguh-sungguh, yaitu untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, yaitu dengan segala tenaga, raga dan jiwa kita. Maka insyaallah kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pantas untuk mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah umrah sudah sampai di area Gua Hiro. Ini area Gua Hiro, tangga naik ke atas. Ini Gua Hiro. Ini. Gua Hiro. Mana guanya? Ya di atas sana guanya nih, tangganya nih naiknya. Oh, itu ya? Ya bahaya. Tinggi naiknya. Nah, ini tangga naiknya ke Gua Hiro. Tempat persembunyian Rasulullah saat dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Gua Hiro. Itu Gua Hiro dia. Sama jalan naik. Ayo, ayo. Merapat semua, ayo. Kira nanti pulangnya. Ya, Jabal Nur. Jabal Nur. Ini tempatnya naik ke El Sarif. Oke. El Sarif. Mabrur. Bersama. Dadunuran. Sama. Terima kasih. Oke. Yes. Bersama. Salawasi. Dibangunlah masjid sebagai monumen ya dengan sebutan Masjid Tur. Masjid itu. Masjid. Masalah. Apa namanya, timpungkan kepada orang-orang kafir Taif pada saat itu ya. Tapi Rasulullah tidak menghendakinya karena merasa bahwa mereka adalah umat beliau, hanya saja mereka belum mendapat hidayah. Insyaallah. Ya Allah. Untuk kerja Ya. Baik Umar. Coba kemarin Konsep tengah habis je. Oh. Ya Allah. Rasulullah orang keras ya. Tapi kalau binasa kan Ayah fahim tu. Ali bin Abi Thalib. Ya, Bapak Ibu, pada saat Nabi berdakwah di Taif dan tidak diterima dakwanya, melainkan dilempari sama kotoran bahkan batu ya dari apa namanya, dari tadi itu masjid itu ya berjarak hingga 2 kilo, sehingga dia beristirahat di kebun anggur di sebelah kanan tadi itu ya. Dia beristirahat di situ untuk mengamankan dirinya, karena kebetulan pemilik anggur ini kan orang Taif yang baik. Kemudian disuguhkanlah Rasulullah ini
oleh pembantu pemilik anggur ya yang bernama Adas. Pada saat Nabi diberikan anggur ini satu tangkai itu, maka Nabi mengambilnya dan memakannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Adas pun kaget, ya kaget karena ucapan yang diucapkan Rasulullah sebelum makan anggur itu tidak pernah didengarnya seumur hidup dia. Akhirnya berkat itulah dia masuk Islam. Subhanallah, ya itu yang sejarahnya. Ini yang tadi apa namanya ini? Ya ini. Ya, nah, ini ya itu akhirnya dibuatkan monumen masjid namanya Masjid Adas atas nama si pembantu pemilik kebun namanya Adas ini yang ini apa namanya kebunnya, ini kebun anggurnya. Mulai zaman Rasul ya, subhanallah ya. Masjid Adas ya, ceritanya dia masuk Islam setelah mendengarkan Nabi memakan anggur dengan memulai membaca Bismillah, karena seumur hidup dia tidak pernah mendengarkan kalimat itu kecuali keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumur-sumur yang ada di sini ya ditarik dijadikan satu di sini, kemudian dikelola dari sini, kemudian disuplai kepada penduduk Taif dan sekitarnya. Ya karena ini Taif ini tempat yang paling tinggi di apa namanya di Saudi ya, jadi termasuk dataran yang paling tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu setelah kita sampai di tujuan yaitu pabrik parfum. Pabrik parfum ini sudah keluar dari wilayah Taif dan dia berada di wilayah namanya Al-Hada ya. Jadi ya semacam kabupaten seperti itu. Jadi Taif itu kabupaten, kemudian Al-Hada juga kabupaten. Hanya di situ memang terkenal penyulingan mawar. Nah, sehingga parfum yang diproduksi oleh warga Taif ya sebagaimana yang ada di lingkungan yang nanti kita kunjungi itu memang disuling dari bunga-bunga mawar yang mereka tanam. Ya, nanti bisa kita lihat di lokasi Bapak Ibu. Banana bawayan. Oh, bagus sih Indri. Kita berhenti di sini Bapak Ibu. Oh, bagus sekali. Iya, baik. Ya. Ya katanya wow. Apa kita berhenti di sini Nova? Amannya nih di Taif. Ya sambil santap makan siang di sini. Ya sini. Wow, bagus sekali nih tamannya. Rumputnya sangat lembut. Ayo Pak Ustadz Masud, minta komentarnya. Saat ini kita berada di Taman Kota Taif. Sebelah sana ini adalah bendungan air yang dialirkan dari sumur-sumur yang ada di Taif, kemudian dibentuk menjadi satu, dikembalikan kepada rumah-rumah yang ada di sekitar kota Taif. Sini ada taman di tengah kota. Kita akan makan siang di sini bersama jamaah. Alhamdulillah. Karena di dalam bis tidak boleh. Nggak boleh makan di atas bis. Semoga semuanya menjadi mabruk dan barokah. Amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Masud. Semoga barokah dan mabrur. Alhamdulillah. Gambar kita. Di atas. Terima kasih Ustadz. Di atas batu aja. Itu loh. Yang mana nih? Di. Jangan nasi itu. Main dulu. Ini satu.
Sana, basah di sini. Ini jamaah kita Bu, Pak Latif. Bagus sekali nih. Ini Ustaz Abu Bakarnya baru turun. Kayak di Bawean ini Pak Ji. Bawean Arab. Bawean Taif. Emang dia cari tempat makan duduk deh. Ini sudah Pak Ji Safir berdiri. Di sana nyaman dulu Pak Ji Safir berdiri atas. Besar dah bos, saya atas yuk. Ayo. Ayo kita cari makan yang enak. Tujuh nak. Apa? Terima kasih. Ini. Ayo. Ayo Pak Ji Safir. Besar ya di Nagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di Taif di pabrik parfum saudara. Ya parkir sini. Ini teman-teman jamaah tadi. Oke. Ini pabrik parfum Rashid Al Quraisy. Ini pabrik parfum